Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam sebanyak setengah kilogram. Kemudian di wadah lain siapkan seperempat sendok garam. Kemudian tepung terigu saya pakai 3 sendok makan. Kemudian telur saya pakai 2 butir ya, langsung aja dipecahkan. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 100 ml ya teman-teman, sambil diaduk-aduk hingga merata. Ditambahkan minyak goreng, saya pakai 3 sendok makan. Oke, seperti ini dia hasilnya ya. Langsung aja olesi teflon dengan minyak goreng atau margarin, kemudian kita lap ya, biar nggak terlihat minyaknya. Selanjutnya kita tuang adonan secukupnya sambil kita gulingkan ya, biar dia itu merata. Untuk ukuran teflonnya bebas ya, misalnya teman-teman ada teflon yang agak kecil juga bisa. Oke, seperti ini, masak hingga matang dalam api kecil banget ya. Oke, kecil banget, bisa dilihat ya. Oke, setelah matang kita boleh sisihkan dalam wadah. Seperti ini dia hasilnya ya. Kemudian dada ayam tadi kita masukkan ke dalam chopper atau blender ya, boleh teman-teman. Tambahkan garam, saya pakai setengah sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada bawang putih bubuk setengah sendok teh, boleh diganti bawang putih fresh 2 siung ya. Kemudian ini ada minyak wijen. Kalau nggak punya minyak wijen boleh diganti minyak goreng biasa ya. Kemudian ada tepung maizena atau tepung jagung, saya pakai 3 sendok makan. Kemudian 1 butir telur ya, langsung aja dimasukkan. Selanjutnya kita akan haluskan. Oke, sudah selesai. Langsung kita isikan di atas kulit ya teman-teman. Kulit yang udah kita buat tadi. Kita ratakan. Oke, langsung dilipat seperti ini. Kayak bikin dadar gulung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita gulung. Sambil ditekan biar dia itu padat ya. Oke, selanjutnya kita gulung dalam aluminium foil seperti ini, atau boleh menggunakan plastik ya teman-teman kalau nggak ada plastik yang lebar, boleh menggunakan daun pisang ya, sama aja, malah lebih sehat kalau pakai daun pisang. Langsung aja kita remas di bagian pinggirnya biar dia itu tertutup ya. Oke, dan kita akan lakukan lagi hingga selesai. Ini dia hasilnya.
gampang banget. Selanjutnya panaskan panci pengukus atau dandang, lalu kita kukus kurang lebih selama 20-30 menit ya. Teman-teman sudah tahu namanya apa? Lauk yang kita buat hari ini namanya echiro atau egg chicken roll ala-ala Hokben gitu ya teman-teman, tapi kita buat versi ekonomis sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah untuk lauk anak-anak karena rasanya ini enak banget. Ini bisa untuk beberapa hari ya teman-teman, karena ini dipotong-potong untuk penyajiannya. Jadi misalnya nggak habis bisa ditaruh di dalam kulkas, di freezer, awet ya, bisa sampai seminggu lebih. Jadi kalau mau makan tinggal goreng aja. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan ini hasilnya banyak banget. Ada separuh ya, ditaruh di wadah. Langsung untuk menggorengnya kita tinggal gulirkan di tepung kering. Ini tepung terigu ya, jadi nggak usah dibumbuin lagi, cukup dibalurkan aja atau digulirkan seperti ini. Atau kalau nggak mau ribet boleh langsung digoreng ya teman-teman, tetap enak. Dan ini aromanya tuh wangi banget, harum, rasanya juga sangat enak. Anak-anak sangat menyukainya. Ini dimakan bareng saus aja enak, apalagi dimakan bareng capcay, makin mantap loh. Goreng hingga matang dan berwarna kering ya untuk kulitnya. Jadi cantik banget, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Warnanya kecoklatan ya, atau coklat muda di bagian kulitnya. Cantik banget. Oke, langsung diangkat dan ditiriskan sebelum kita sajikan ya. Oke, untuk penyajiannya bisa dibarengin sama saus sambal atau saus tomat. Dan kita bisa cocol, lalu nikmati deh. Gampang banget kan membuatnya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan resep sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.